Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Silahkan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Eko absen dulu ya. Ya. Tasya ada? Ya. Ragil? Kana? Hadir, Nanda? hadir, Alika? hadir. Alhamdulillah hadir semua. Jadi hari ini tidak ada yang sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silahkan Mbak Nanda untuk dipimpin temannya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Alhamdulillah, anak-anakku, ya, pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ke-7. Nah, sebelum Pak Eko mulai, tadi malam sudah belajar apa belum? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita amati video berikut ini. Nah, dalam video tadi itu ada apa saja? Ada bendera yang berkibar, terus ada pohon yang bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada angin. Kamu mau tanya, angin itu ada apa tidak? Angin itu bisa dilihat tidak? Angin bisa dirasakan tidak? Maka dari itu kita dapat menyimpulkan sesuatu yang tak tampak belum tentu tidak ada. Dan yang kedua, sesuatu yang ada bisa saja tidak tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan. Nah, keterkaitan angin dengan pembelajaran ke-7 kita, yaitu kita diperintahkan untuk mempercayai sesuatu yang tidak tampak oleh mata namun ada, yaitu rukun iman kedua. Apa rukun iman kedua? Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Pinter semua, percaya kepada malaikat Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti habis pembelajaran
pembelajaran, kalian diharapkan satu, mampu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian diharapkan bisa mengetahui, mampu menyebutkan nama-nama 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya dengan benar. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Apa ini gambar yang pertama? Orang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ya, orang mencuri kotak amal. Yang ketiga, ya, malas belajar. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan bersifat sosial, ada yang bersifat pribadi. Kalian nanti diskusikan, ya, kalian diskusikan secara berkelompok, paham? Oke, yang kelompok pertama yaitu bagian utara, yang kelompok kedua bagian selatan. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Ya, untuk kelompok pertama dibuka halaman 72 dan kelompok kedua dibuka halaman 73 pada buku paket. Silakan berdiskusi. Sudah diskusinya anak-anak? Yakin? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kenapa permasalahan di atas muncul atau terjadi? Karena sebagian orang tidak mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dunia. Maka beriman kepada malaikat Allah adalah mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak makan, tidak minum, dan hanya menjalankan perintah Allah dan bersabdi kepada Allah. Sudah? Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Siapa yang mewakili? Ya, Mbak Nanda, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Kenapa permasalahan di atas muncul atau terjadi? Karena sebagian orang masih belum mengetahui nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dirinya kalau mereka selalu diawasi malaikat khususnya Rakib dan Atid. 10 malaikat beserta tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Pertama, Jibril menurunkan wahyu. Kedua, Mikail membagikan rizki. Ketiga, Israfil menyiapkan nakala. Dan ke-10, Ridwan menjaga pintu surga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Bagus-bagus semua presentasinya, hasilnya juga bagus. Nah, selanjutnya silahkan ya kalian bertanya ya kepada kelompok yang lain agar lebih paham. Kelompok 1 tanya kelompok 2, kelompok 2 bertanya pada kelompok 1. Ya, wah, Mas Azam ini ngelamun. Ya, kelompok 1 silahkan bertanya apa kepada kelompok 2. Kemarin pagi ada tetangga saya yang meninggal, dan saya tadi pagi mendapatkan kabar dari Bapak bahwa Pak D saya yang tinggal di Sumatera kemarin pagi juga meninggal. Lalu bagaimana malaikat pencabut nyawa bisa mencabut nyawa secara bersama? Apakah malaikat punya pesawat jet sehingga bisa terbang ke Sumatera dengan cepat? Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1 enggak? Ya, silakan Mas Rakil. Sekarang ini musim penghujan, banyak daerah yang banjir dan tanah longsor. Terus kita harus bagaimana? Nah, ya. Katanya hujan itu yang menurunkan malaikat Mikael saat membagi rezeki. Ya, itu Mas Rakil tanya. Malaikat Mikael itu kan tugasnya membagikan
Tapi ini malaikat Mikael menurunkan hujan yang banyak sehingga terjadi banjir dan longsor. Terus bagaimana kita mensikapinya? Begitu ya Mas Ragil ya. Ya, sekarang didiskusikan. Ya, biar bisa menjawab, silakan diskusi. Sudah diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah, kelompok 1 sudah siap menjawab belum? Ya, dia dijawab dulu kelompok 1. Pertanyaan kelompok 2. Kita harus sabar dan tabah karena semua kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, itu jawabannya, harus sabar dan tabah. Itu jawaban ya, jawaban dari kelompok 1. Terus kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Kana. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 beserta tugas-tugasnya. Namun jumlah malaikat itu banyak dan hanya Allah yang tahu. Mungkin malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa itu juga banyak. Jadi nggak cuma satu saja. Kalau cuma satu saja nanti capek kesana kemari mencabut nyawa. Sama halnya dengan malaikat Raqib Atid, ada yang di sampingmu dan ada yang di sampingku. Oke, sudah? Sudah paham semua tadi? Nah, sekarang Pak Eko beri tambahan. Silahkan diperhatikan. Ya, sebelumnya tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk iman artinya adalah percaya. Beriman mempercayai atau meyakini. Selanjutnya, malaikat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, artinya apa? Asal katanya malak yang berarti membawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikat yang diyakini sebagai makhluk surgawi yang diciptakan dari Allah oleh Allah dari cahaya. Terus selanjutnya untuk nama-nama malaikat tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Sudah hafal semua? Sudah. Yakin? Yakin. Ya, kalau sudah hafal semua berarti tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ada yang kesusahan enggak untuk menghafalkannya? Enggak? Oke. Nah, sebelumnya kita akhiri ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, maka kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Ya. Silakan ini dibaca kesimpulannya. Nih, dibaca. Beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengambilkannya dengan perbuatan bahwa malaikat itu benar-benar ada serta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahayanya. Ya, dari kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini yaitu iman kepada malaikat itu harus diyakini dengan sepenuh hati, dilafalkan dengan lisan, diamalkan melalui perbuatan bahwa malaikat itu ada. Begitu ya. Nah, selanjutnya ya silakan dikerjakan latihan soal yang ada pada Google Form yang Pak Eko kirim tadi ke grup di grup kelas 4 ini. Siap untuk mengerjakan? Siap. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Selanjutnya ya, pertemuan yang akan datang ya, nanti yaitu temanya mari berperilaku terpuji. Ya, silakan nanti dipelajari di rumah sebelum pertemuan yang akan datang. Jadi pelajari dulu di rumah. Nah, karena ini sudah mau istirahat, mari kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
wabarakatuh.